Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penuh berkah untuk Anda, para pejuang rizki halal, para arsitek keberkahan hidup. Selamat datang kembali di app Jago Kelola Uang. Kita hidup di era informasi yang membingungkan. Di satu sisi, kita disuguhi jargon-jargon self-development yang menjanjikan kekayaan instan. Aktivasi frekuensi kekayaan, hukum tarik-menarik, visualisasi uang. Di sisi lain, kita punya tuntunan spiritual yang seringkali terasa terpisah dari hiruk-pikuk dunia finansial modern. Aktivasi frekuensi kekayaan, mitos atau fakta. Cara integrasikan ibadah dan manajemen keuangan modern untuk raih rezeki yang berkah. Aktivasi frekuensi kekayaan, ketika Anda mendengar frasa ini, apa yang terlintas di benak Anda? Apakah ini sekadar mitos manis pengelipur lara, janji kosong dari seminar motivasi yang mahal? Atau mungkinkah ada fakta? Sebuah rahasia mendalam, baik dari kacamata sains modern maupun hikmah spiritual yang tak lekang oleh waktu, yang selama ini luput dari perhatian kita. Pertanyaan mendasar ini bukan hanya tentang uang. Ini tentang bagaimana kita memahami rezeki, bagaimana kita berinteraksi dengan dunia, dan bagaimana kita menempatkan diri di dalam rencana besar Sang Pencipta. Hari ini, kita tidak hanya akan bicara teori. Kita akan menggali, membongkar, dan menyusun kembali pemahaman kita. Kita akan mencari tahu bagaimana menyelaraskan spiritualitas yang menjadi fondasi hidup kita dengan strategi keuangan yang taktis dan teruji untuk benar-benar membuka pintu-pintu rezeki yang mungkin selama ini terasa terkunci rapat. Ini bukan sekadar peta jalan. Ini adalah cetak biru kehidupan finansial yang berkah, sebuah panduan yang jarang dibahas secara komprehensif. Bagian 1. Membongkar mitos. The Illusion of Passivity. Mari kita mulai dengan membersihkan meja. Membongkar mitos yang sering kali menghambat kita. Banyak yang salah memahami konsep aktivasi frekuensi kekayaan. Mereka membayangkan skenario ajaib, duduk diam, memejamkan mata, membayangkan setumpuk uang, lalu jreng, uang tiba-tiba jatuh dari langit. Atau mungkin sekadar melakukan ritual-ritual harian tanpa disertai aksi nyata, tanpa peluh, tanpa strategi. Jika pemahaman Anda tentang aktivasi frekuensi hanya sebatas itu, maka saya katakan dengan tegas, itu adalah mitos. Itu bukan aktivasi frekuensi. Itu namanya wishful thinking, angan-angan kosong tanpa dasar. Itu adalah resep pasti menuju kekecewaan dan frustasi. Rezeki bukanlah mukjizat tanpa usaha yang bisa dipanggil begitu saja dengan mantra. Namun, apakah lantas kita menolak seluruh gagasan tentang frekuensi atau getaran rezeki ini mentah-mentah? Apakah kita menutup mata pada potensi energi dan hukum alam yang bekerja di sekitar kita? Tentu saja tidak. Pertanyaan sebenarnya adalah, apa yang hilang dari pemahaman kita selama ini? Apa fakta yang tersembunyi di balik kabut mitos itu? Bagian 2. Menemukan fakta. The Divine Operating System. Inilah faktanya. Sebuah kebenaran yang jauh lebih powerful dan transformatif. Dari sudut pandang Islam, frekuensi itu bukanlah gelombang elektromagnetik yang bisa diukur dengan alat fisika semata. Frekuensi di sini adalah getaran konsistensi antara hati, niat dan keyakinan, ucapan, doa dan afirmasi positif, dan tindakan, ikhtiar dan strategi nyata. Ini adalah sebuah operating system yang utuh dan terintegrasi yang harus dijalankan seorang muslim dalam mencari rezeki. Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang maha kaya lagi maha pemberi rezeki, telah menjamin rezeki bagi setiap makhluknya. Tapi, mari kita pahami betul, jaminan itu bukan untuk membuat kita pasif, rebahan, dan menunggu. Jaminan itu adalah fondasi keyakinan yang membebaskan kita dari rasa cemas berlebihan, sehingga kita bisa berikhtiar dengan optimal, tanpa takut hasil. Setiap rezeki, setiap keberkahan memiliki frekuensi channelnya sendiri. Ibarat radio, Anda tidak akan mendengar siaran radio favorit Anda jika Anda tidak menyetel frekuensinya dengan tepat. Begitu juga rezeki.
Tugas kitalah sebagai hamba sekaligus khalifah di muka bumi untuk menyetel diri kita, operating system kita, ke channel yang benar itu. Bagaimana caranya? Dengan menyelaraskan diri kita dengan kehendak Allah, dengan sunatullah, hukum-hukum alam, dan syariatnya dalam mencari rejeki. Ini adalah sebuah perjalanan, bukan tujuan instan. Dan perjalanan ini membutuhkan peta yang jelas. Bagian 3. Integrasi powerful. Spiritual. Strategi. The blueprint for barakah. Inilah inti dari pembahasan kita hari ini, solusi integrasi yang powerful. Kita akan menggabungkan kekuatan ibadah dan keyakinan spiritual yang mendalam dengan ketajaman manajemen keuangan modern yang strategis dan terukur. Ini adalah resep untuk rezeki yang bukan hanya banyak, tapi juga berkah. Pilar pertama, Financial IQ Syar'i, strategi dunia, niat akhirat. Ini adalah action plan Anda. Ini adalah business plan yang Anda ajukan kepada sesama manusia dan kepada realitas duniawi. Budgeting syar'i, alokasi harta dengan niat ibadah. Lupakan konsep menabung sisa atau sedekah sisa. Itu adalah pendekatan yang keliru. Dalam sistem syar'i, zakat, infak, dan sedekah atau ZIS bukanlah pengeluaran, melainkan investasi spiritual prioritas utama. Ia adalah pembuka pintu rezeki, pembersih harta, dan penjaga nilai aset. Alokasikan ZIS di awal sebelum kebutuhan lain. Ini adalah bentuk ketaatan yang secara otomatis menyetel frekuensi Anda kepada channel keberkahan. Sisihkan juga untuk kebutuhan pokok, tabungan, investasi, dan hiburan secukupnya. Buat sistem yang jelas, terukur, dan disiplin. Pernahkah Anda menghitung berapa banyak potensi rezeki yang terlewatkan karena Anda enggan bersedekah di awal? Pikirkan itu. Hindari riba dan utang konsumtif, membasmi noise finansial. Riba dan utang konsumtif adalah noise yang dahsyat. Mereka bukan hanya melumpuhkan pertumbuhan finansial Anda, tapi juga mengacaukan sinyal spiritual Anda. Riba secara eksplisit dilarang dalam Islam karena esensinya yang tidak adil dan merusak. Utang konsumtif, di luar kebutuhan mendesak, adalah belenggu yang membatasi kebebasan dan kreativitas Anda dalam mencari rejeki. Mereka menciptakan tekanan yang tidak perlu, membuang energi, dan bahkan dapat menghilangkan keberkahan. Bersihkan hidup Anda dari beban ini dan rasakan bagaimana sinyal finansial Anda menjadi jauh lebih jernih dan kuat. Investasi halal, memutar harta di jalur yang diridhoi Allah. Uang tidak diciptakan untuk diam. Uang harus bergerak, bertumbuh, dan menciptakan nilai. Investasi halal adalah cara memutar harta Anda di jalur yang diridhoi Allah. Pelajari tentang saham syar'i, sukuk, properti, emas, atau bahkan memulai bisnis real yang bermanfaat. Pastikan prinsip-prinsip syar'i seperti menghindari spekulasi berlebihan atau goror, ketidakpastian atau maisir, dan sektor-sektor yang haram senantiasa terpenuhi. Ini adalah bentuk ikhtiar Anda dalam mengembangkan rezeki, sebuah tindakan proaktif yang bukan hanya menguntungkan dunia, tapi juga akhirat. Pilar 2. Spiritual IQ, komunikasi dengan sang pemilik rezeki. Ini adalah bisnis plan yang Anda ajukan langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah penguat, katalis, dan penentu keberkahan sesungguhnya. 1. Doa. Strategic planning tingkat tertinggi. Doa bukanlah sekedar permohonan, melainkan komunikasi langsung dengan CEO alam semesta, sang pemilik rezeki. Ini adalah bentuk strategic planning paling ampuh. Jangan hanya berdoa saat terdesak. Jadikan doa sebagai habit harian, sebagai bagian integral dari setiap perencanaan Anda. Doa yang tulus, spesifik, disertai keyakinan penuh, dan tentunya setelah Anda mengoptimalkan ikhtiar, akan memancarkan frekuensi yang sangat kuat. Ia menunjukkan ketergantungan Anda, kerendahan hati Anda, dan keyakinan Anda pada kekuasaannya. Adakah rencana bisnis yang lebih baik daripada yang Anda ajukan langsung kepada Sang Maha Kaya? 2. Salat duha, morning review, dan pengisi energi spiritual. Salat duha bukan sekedar ibadah sunnah, ia adalah ritual aktivasi energi positif harian. Ini adalah morning review Anda,
waktu untuk bersyukur, memohon kelapangan rezeki, dan mengisi ulang baterai spiritual sebelum hiruk-pikuk dunia dimulai. Ia membersihkan jiwa, menenangkan hati, dan memancarkan aura positif yang akan menarik peluang dan keberkahan sepanjang hari. Frekuensi syukur dan kepasrahan yang terpancar saat duha adalah magnet rezeki yang sangat ampuh. 3. Sodakoh, modal untuk memperlancar aliran rezeki. Sodakoh, seperti yang telah kita singgung, bukanlah pengeluaran, melainkan modal investasi dengan jaminan keuntungan ilahi. Ini adalah hukum sebab akibat yang Allah janjikan. Barang siapa bersedekah, niscaya akan diganti dengan yang lebih baik. Sedekah melancarkan aliran rezeki Anda, menghilangkan sumbatan-sumbatan, dan mengundang anugerah yang tak terduga. Ia membersihkan, memberkahi, dan melipat gandakan harta. Bahkan senyum tulus, ilmu yang dibagi, atau waktu yang diinfakkan untuk kebaikan adalah sedekah. Aktifkan aliran rezeki Anda dengan memberi, bukan hanya menerima. Pilar 3. Action and Mindset. Meniru sang teladan terbaik. Sejarah mencatat, Nabi Muhammad SAW bukan hanya seorang spiritualis agung, tetapi juga seorang CEO, pemimpin bisnis, dan manajer keuangan yang jujur dan paling sukses. Teladani beliau dalam setiap langkah Anda. 1. Jujur adalah brand equity tertinggi. Dalam setiap transaksi, setiap interaksi bisnis, jujur adalah aset tak ternilai. Kejujuran membangun kepercayaan, dan kepercayaan adalah mata uang terpenting dalam bisnis jangka panjang. Nabi Muhammad SAW dijuluki Al-Amin, yang terpercaya bahkan sebelum kenabiannya. Brand equity kejujuran Anda akan membedakan Anda dari yang lain, menarik mitra, pelanggan, dan peluang yang berkah. 2. Fokus pada value, bukan cuma profit. Paradigma bisnis sejati adalah menyelesaikan masalah orang lain. Semakin besar masalah yang Anda selesaikan, semakin besar nilai yang Anda berikan, maka semakin besar pula rezeki yang akan Allah berikan kepada Anda, baik di dunia maupun di akhirat. Fokuslah pada bagaimana produk atau layanan Anda bisa memberikan manfaat nyata, meningkatkan kualitas hidup, atau mengatasi kesulitan orang lain. Profit akan mengikuti sebagai buah dari kebermanfaatan Anda. 3. Silaturahmi adalah jaringan rezeki nomor 1. Jangan pernah meremehkan kekuatan silaturahmi. Ia adalah jaringan rezeki nomor 1. Bukan sekedar nongkrong atau basa-basi, melainkan membangun hubungan yang tulus, kemitraan yang saling menguntungkan, dan kepercayaan yang kokoh. Silaturahmi membuka pintu-pintu informasi, peluang, mentor, dan dukungan yang tak terduga. Nabi bersabda, barang siapa ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambung tali silaturahmi. Ini adalah investasi sosial yang berbuah finansial dan spiritual. Bagian 4. Call to Action, the ultimate activation. Jadi, frekuensi kekayaan Islami itu bukan mitos. Itu adalah fakta yang didukung oleh sistem operasional yang nyata, teruji, dan telah terbukti selama berabad-abad. Anda adalah CEO dari kehidupan Anda sendiri. Allah yang memiliki perusahaan alam semesta, dan Anda yang ditunjuk sebagai manajernya dengan amanah menjaga dan mengembangkannya. Tantangan saya untuk Anda hari ini untuk memulai aktivasi frekuensi kekayaan dan keberkahan Anda. 1. Audit spiritual dan finansial. Cek kondisi keuangan dan spiritual Anda sekarang. Jujurlah pada diri sendiri. Apakah sudah syar'i? Di mana letak potensi bocornya rezeki Anda? Apakah hati Anda jernih, niat Anda lurus, dan tindakan Anda selaras? 2. Sistematisasi dan rencana. Bukan hanya sekedar rencana, tapi bangunlah sistem yang terukur. Buat goals finansial yang jelas dan realistis untuk 1 tahun, 3 tahun, bahkan 5 tahun ke depan. Ubah kebiasaan menjadi sistem. Kapan Anda akan berinvestasi? Berapa persentase ZIS Anda?
Kapan waktu duha Anda? 3. Aktivasi dan konsistensi. Iringi setiap langkah, setiap strategi, setiap eksekusi dengan doa yang ikhlas, niat yang tulus, dan tawakal yang tak tergoyahkan. Konsistenlah dalam menjalankan pilar-pilar ini. Ingat, frekuensi adalah getaran konsistensi. Ketika spiritual menjadi fondasi yang kokoh, ketika strategi menjadi eksekusi yang tajam, dan ketika konsistensi menjadi detak jantungnya, maka keberkahan bukan lagi hanya sekedar harapan atau mimpi, tapi menjadi sebuah kepastian yang akan Anda rasakan dalam setiap aspek kehidupan Anda. Mari kita tutup sesi mendalam ini dengan memanjatkan doa, memohon keberkahan dan petunjuk dari Sang Maha Pemberi rezeki. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang halal itu halal, dan berikanlah kami kekuatan untuk mengikutinya. Tunjukkan pula kepada kami yang haram itu haram, dan berikanlah kami kekuatan untuk menjauhinya. Lapangkanlah rezeki kami dengan segala keberkahan-Mu, dan jadikanlah kami termasuk hamba-hamba-Mu yang pandai bersyukur. Jadikanlah kami senantiasa istiqomah dalam mencari rezeki yang Engkau ridhoi, dan berikanlah kami hikmah untuk mengelolanya dengan baik. Amin ya Rabbal Alamin. Jika pembahasan mendalam ini telah membuka wawasan Anda, telah membangkitkan semangat baru dalam diri Anda, buktikan dengan klik like pada video ini sekarang. Kalau Anda memiliki pertanyaan, keberatan, atau mungkin strategi andalan lain yang terbukti efektif, jangan ragu untuk komen di bawah. Kita diskusikan bersama, kita saling menginspirasi. Dan yang terpenting, jangan biarkan ilmu ini berhenti di Anda. Share video ini ke keluarga, teman, dan grup WhatsApp Anda. Karena berbagi ilmu adalah amal jariah yang tak terputus pahalanya. Dan tentu saja, subscribe channel @jagokelolauang dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video-video strategi keuangan Islami lainnya yang tidak boleh Anda lewatkan. Terima kasih telah bersama kami dalam perjalanan menggali rahasia rezeki yang berkah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.